Baik, salam, puji nama Tuhan di sore hari yang indah ini. Saya mau ajak saudara untuk mendengarkan beberapa pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya mengajak semua, mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, di sore hari yang indah ini, kami mengucap syukur karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sehingga di sore hari yang indah ini, apa yang bisa kami pelajari dan setiap telinga yang mendengar mengucap syukur karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah menjadi berkat bagi telinga yang mendengar sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami memulainya Bapa, dalam Allah Tritunggal Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa saya ingin mempelajari tempat ini, yaitu di Matius pasal 6, ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti kita hidup sebagai orang percaya harus mencari Tuhan yang lebih dahulu. Karena mungkin kalau kita dianggapkan secara konteks dunia, Tuhan itu adalah bos, di mana saatnya kita bekerja, Dia yang menggaji kita, Dia yang memberikan nafkah. Kalau kita tanpa kerja, tidak mungkin mendapatkan. Tapi hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada sebuah pertanyaan, ya saudara, apakah Anda tahu dengan pasti atau mati, yakin ya bahwa Anda akan bersama Allah di dalam surga? Tak seorang pun mungkin ya tahu kapan dan bagaimana dia meninggal, saudara yang dikasihi Tuhan. Seandainya ada yang meninggal dunia hari ini, ya saudara, kita doakan supaya tidak ada yang meninggal, supaya ada banyak kencan, ya. Seandainya ada yang meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin mati pasti masuk surga? Ini ada sebuah pertanyaan. Banyak orang yang ragu-ragu untuk menjawabnya. Apapun jawaban Anda, satu pertanyaan lagi yang lebih penting buat saudara dan saya hari ini. Seandainya ya Anda meninggal dan Allah bertanya kepada Anda dan saya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku? Apa jawaban Anda? Nah ini saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Banyak orang mengatakan kalau kita rajin beribadah, kita berbuat jahat, melakukan yang baik, mentaati ajaran agama, tentunya dengan semua kebaikan itu kita harap kita boleh masuk surganya. Ini kemungkinan. Ada yang mungkin beramal supaya katanya masuk surga. Ingat, tetapi pernahkah Anda berpikir, sekali lagi saudara, harus sebaik apakah kita supaya kita layak masuk surganya? Nah, inilah kabar terbaik yang Anda perlu dengar beberapa menit yang Anda gunakan untuk membaca dan mendengarkan apa yang saya uraikan sore hari yang indah ini. Akan jadi waktu yang paling berarti buat saudara dan saya hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berbicara surga, saudara, mungkin aku belum pernah ke surga, nanti kalau aku mati biarlah orang juga tidak tahu perbuatanku. Saudara, ada di dunia ini adalah sebuah pengabdian, yaitu mungkin banyak beramal, berbuat baik, aku mendapatkan surga. Tidak cukup sampai di sana saudara, ya. Atau mungkin memberi apa yang seharusnya aku tidak memberi, aku harus bisa beri kepada Tuhan yang terbaik supaya aku bisa masuk surga. Ada pertanyaan saudara, bukan hanya berbuat baik dan beramal baik orang masuk surga. Ini saudara yang dikasihi Tuhan, surga atau hidup kekal adalah anugerah Allah, saudara. Anugerah dari Tuhan kalau saudara itu masuk surga. Kalau kita pikir ya dengan perbuatan kita,
kita yakin tidak akan masuk surga. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saya bacakan itu ada di ayatnya, ya di pasal Roma 6 ayatnya 23 bagian B. Surga atau hidup kekal juga tidak kita dapat karena usaha atau karena upah. Saudara yang dikasihi Tuhan ya, sedikit bisa memberi nanti meninggal ingin nuntut surga. Tidak saudara ya. Karena kita sudah melakukan suatu pekerjaan untuk Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita resapi sedikit. Ya. Untuk orang-orang kawan-kawan kita yang percaya, supaya tidak sekedar menjadi Kristen saja, tetapi mari kita supaya tahu yang namanya pengenalan akan Tuhan. Dan sampai di manakah? Nah ini yang perlu kita bahas dan kita pelajari sore hari yang indah ini. Itu seumpama hadiah, saudara ya. Seandainya hadiah yang tidak layak kita peroleh diberikan secara gratis, tanpa harus membayar dengan apapun, baik itu dengan ibadah, perbuatan baik, atau amal kita. Meskipun merupakan hadiah, tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Saudara, apakah yang menghalangi kita menerima anugerah ini? Apa buat saudara yang menghalangi ya saudara menerima anugerah surga? Saudara yang dikasihi Tuhan, mau mengaku hari ini? Mari kita akui, yaitu dosa, saudara ya. Semua manusia telah berdosa, termasuk di dalamnya adalah kita sendiri. Ini saudara ya. Jangan kita baru kita hidup mewah, megah, orang itu tidak berdosa makanya dia diberkati. Belum tentu saudara ya. Kita yakini dan percaya karena orang yang mau ya mendapatkan surga adalah kasih karunia dan anugerah dan pemberian dari Allah sendiri. Menurut Anda pertanyaannya sekarang saudara, apakah dosa itu? Nah, saya mau bertanya, apakah dosa itu? Dosa pelanggaran terhadap hukum Allah seperti membunuh, zina, kemarahan, tipu daya, pikiran jahat, nafsu, tidak melakukan kebaikan, bahkan tidak peduli terhadap Allah, itu pun yang dimaksud dengan dosa. Seandainya kita hanya melakukan 3 kali saja sehari dosa, tidak mungkin manusia itu tidak berdosa sehari. Berpikir jahat udah dosa. 3 kali aja dosa sehari saja itu berarti dalam 1 tahun sudah lebih dari 1000 dosa. Dan kalau kita diberi hidup 80 tahun berarti ada 80 dosa. Dengan dosa sebanyak itu, mungkinkah kita layak masuk surga? Nah ini pertanyaannya. Layak gak saudara? Dengan memberi apa-apa kita supaya dosa saya kan umur saya kan 80 tahun atau 50 tahun, saya meninggal sebentar, saya akan beri ini supaya saya masuk dosa. Tidak. Supaya saya masuk surga maksudnya. Tidak saudara, tidak bisa. Ya seperti saya katakan tadi. Manusia yang berdosa tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti orang tenggelam mungkin tidak bisa menyelamatkan, apalagi orang tenggelam karena dia tidak bisa ya berenang. Saya yakin tidak bisa menyelamatkan dirinya. Selain ada orang yang menyelamatkan, saudara yang dikasihi Tuhan ya. Mungkin kita berpikir harus berusaha berbuat baik supaya dapat masuk ke surga. Tapi harus sebaik apakah kita? Pertanyaannya ini saudara. Kalau mau mendapatkan surga sebaik apa? Ya, ini sebuah pertanyaan. Harus sebaik apakah kita? Tuntutan Allah adalah sempurna. Tidak mungkin kita menyajikan telur dadar dari 9 telur yang baik dengan 1 telur busuk. Ini saudara-saudara berbuat baik sudah 10. Jangan diganggu perbuatan dengan 1 telur itu. Ini saudara maksudnya. Seperti ini sebagian contoh ya. Meskipun hanya 1 telur rusak itu sudah mencemari semua yang baik. Demikian juga di hadapan Allah yang sempurna. Bahkan dengan 1 dosa saja, semua kebaikan kita sudah cemar dan kita tidak layak masuk surga. Jadi usaha manusia mustahil. Maka harus ada cara yang berbeda. Ada perbedaan.
Berbeda caranya nanti saudara. Mari kita melihat bagaimana cara Allah, saudara. Jangan kita melihat cara kita yang boleh jadi di hadapan Tuhan. Tidak, saudara. Caranya Allah bagaimana? Caranya manusia menginginkan supaya dia hidup berkelebihan. Harus saya masuk surga. Kalau saudara ingin masuk surga, berikanlah waktu, celah, caranya Allah untuk mengelola kehidupan kita. Dan mau taat kepada hukum-hukum Taurat Allah, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Itu kita melihat dengan cara Allah. Saudara, menurut Anda sekali lagi, bagaimanakah ya sifat Allah itu? Nah, ini saudara, jadi pertanyaan bagi banyak-banyak orang, ya. Banyak orang yang salah mengerti. Ada yang kalau diumpamakan, ya saudara, ada yang menggambarkan Allah seperti kakeknya sendiri. Ya saudara, ya, seperti kakek yang hanya apa? Menekankan kasih tapi mengabaikan keadilan. Ini seorang kakek, ya. Ya, kalau kita umpamakan seorang kakek yang hanya menekankan kasih tapi mengabaikan keadilan. Sebaliknya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ada yang menggambarkan Allah seperti polisi yang hanya menekankan keadilan tapi tanpa kasih. Ini saudara, ya. Kalau kita melihat anak saya jadi polisi, kalau saya tidak bawa SIM, ditilang ya ditilang. Loh, lalu kita mendongkel karena kita manusia. Bapak yang membesarkan kamu, sekarang kamu sudah jadi polisi, kamu lu nangkap. Ya, ditangkap karena kita bersalah, tidak mematuhi aturan daripada polisi karena kita melakukan pelanggaran, ya. Keduanya keliru. Ya, saudaranya keduanya itu keliru, dari kakek dan polisi, ya. Yang benar sih yang mana, saudara, ya? Kita melihat, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu kasih. Tuhan itu kasih. Ya, Yesus datang membawa kasih, saudara. Allah itu kasih sekaligus adil, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, untuk kasih dan adilnya ini yang perlu kita pelajari sore hari yang ini, saudara, ya. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tetapi Allah yang sama adalah Allah yang adil, yang tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ini saudara, ya. Kasih, adil, dia juga harus memberikan hukuman dan tidak juga pernah membebaskan. Ini saudara, hukuman dosa ialah maut. Kalau saudara tahu, jadi orang berbuat dosa pasti maut. Mautnya di mana? Neraka. Ya, bahasa wong Jawa itu neraka, ya. Neraka, saudara. Ya, nerakanya apa? Selamenyo. Nah, selamanya, saudara, ya. Itu. Apakah Anda melihat sebuah dilema? Ya. Ini mungkin, saudara. Allah yang kasih tidak ingin menghukum. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Terus Allah yang adil harus menghukum manusia yang berdosa. Bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu? Ya, ada sebuah kisah nyata ini, saudara. Bukan dibuat-buat, saudara. Bukan. Ini kisah nyata. Ya, mungkin saudara minta pertolongan Roh Kudus, minta pertolongan Tuhan, supaya saudara itu diberkati dengan pengenalan akan di mana saatnya kita menuju surga nanti. Seperti ini, ya. Ada seorang jenderal nih, saudara. Samila adalah pemimpin kaum revolusioner, saudara yang dikasihi Tuhan, yang berusaha menggulingkan kaisar Rusia yang diktator, saudara. Suatu malam, pengawal Samila melaporkan bahwa ada yang mencuri makanan. Samila naik pitam karena persediaan makanan mereka sangat terbatas. Maka diumumkan siapapun yang ditangkap basah mencuri makanan akan dicambuki 50 kali loh. Dicambuk 50 kali. Perkataannya ini, saudara. Di muka umum dia berbicara seperti itu. Tidak lama setelah itu, pengawal melaporkan bahwa pencuri itu sudah tertangkap. Sudah ditangkap pencuri beras ini, ya saudara. Supaya apa? Nanti kita melihat ditangkap. Namun ternyata pencuri itu tidak lain adalah ibu Samila, ibu raja tersebut, ya,
yang sangat dikagumi oleh prajurit-prajuritnya. Yang mencuri adalah Ibu Samila sendiri. Nah, bagaimana caranya sekarang? Seperti yang sudah kita dengar tadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Samila menghadapi dilema. Kalau dia mencambuki ibunya untuk menegakkan keadilannya, ibunya akan mati. Ini saudara, karena perkataan yang sudah diucapkan, ya. Siapa yang mencuri, tangkap, cambuk. Nah, itu perintah raja, ya, Samila. Namun kalau dia tidak menghukumnya karena kasihnya kepada ibunya, orang tidak akan mengakuinya lagi sebagai pemimpin yang adil. Kalau dia tidak cambuk ibunya, saya tidak percaya itu raja, pemimpin saya. Nah, ini karena dia yang berkata-kata. Begitu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Lalu Samila harus tetap menjalankan hukuman demi keadilan. Tapi karena kasihnya, dia lepaskan pakaiannya dan memerintah pengawalnya untuk mencambuk dia sebagai ganti ibunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda lihat hanya dengan cara pengorbanan diri, inilah keadilan Samila dapat ditegakkan dan sekaligus kasih kepada ibunya dibuktikan. Hukuman sudah dijalani, tetapi Samila sendirilah yang menjalaninya. Dia sendiri yang menjalin demi membela, ya, perkataannya tadi, dan juga dia sekaligus membela ibunya, ya. Ini saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Demikianlah pula yang Allah lakukan. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Seperti itu saudara. Hanya ada satu Allah yang mau menyelamatkan umat manusia dari himpitan kejaran dosa. Ya, manusianya diselamatkan, bukan dosanya dulu diselamatkan. Dosa hanya diampuni dulu. Ya, manusianya dulu diselamatkan supaya dia bertobat. Kalau dosanya diampuni, ya, dosanya dihapuskan, manusianya tidak, maka manusianya yang berbuat dosa dan jahat lagi. Gitu saudara, ya. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Yesus, adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Yesus telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia dan hidup tanpa dosa alias sempurna. Sempurna, ya. Ya. Manusia yang berdosa harus ditebus oleh manusia. Allah pun bisa menjadi manusia. Saya pertanyakan, bukan ditebus oleh apapun, tetapi ditebus oleh Tuhan Yesus yang mau menjadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu apa yang Yesus lakukan? Ini pertanyaan buat orang-orang, ya, buat orang-orang Kristen, ya, pertanyaannya. Karena banyak yang Kristen tetapi belum mendapatkan pengenalan. Hari ini mari kita belajar. Saya mengajak belajar bersama-sama. Yesus disalib untuk apa? Menjalani hukuman atas dosa kita. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, kepada Tuhan Yesus, kejahatan kita sekalian. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Tuhan sendiri, oleh Allah. Sebelum mati Yesus mengatakan sudah selesai. Artinya apa? Ya, artinya seluruh hutang dosa kita sudah dibayar lunas. Dia mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan menyediakan hadiah, ya, hidup kekal surga kepada kita secara cuma-cuma. Yang sudah saya katakan tadi, yaitu anugerah. Anugerah hidup kekal ini hanya dapat diterima dengan apa? Dengan iman dan percaya kepada Kristus. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus sendiri. Dia berbicara seperti itu, sesuai dengan yaitu Alkitab. Iman, berbicara iman lagi saudara, ya. Supaya orang Kristen tahu imannya nggak tahu, ya. Iman itu saudara kalau kita ibaratkan seperti kunci. Ada banyak kunci, misalnya 100 kunci, ya. Ya, tapi hanya ada satu kunci yang dapat membuka pintu surga, yaitu iman yang menyelamatkan.
Bisa pertanyaan yang pertama ya, iman yang menyelamatkan bukanlah pertama. Iman yang melompat dalam gelap artinya kita percaya tanpa tahu apa dan siapa yang kita percayai. Atau yang kedua, iman yang berdasarkan akal saja, yaitu tahu dan setuju pada fakta sejarah tentang Yesus, tetapi secara pribadi tidak pernah mengandalkan Yesus untuk apa? Memperoleh hidup yang kekal, saudara yang dikasihi Tuhan. Coba kita bayangkan. Kalau kita melihat ya pengorbanan Yesus di kayu salib, ya sampai meneteskan darahnya, ya. Kalau saya melihat Yesuslah sebagai kalau saya ibaratkan saya sendiri, Yesuslah yang membayar semua hutang dosa saya, ya, sampai meneteskan. Hanya ada satu Allah, yaitu Yesus Kristus yang mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia dari himpitan dan kejaran dosa-dosa yang telah lampau sampai detik dini hari. Begitu datang sang penyelamat, ya, berbicara bintang timur, Yesus Kristus adalah terang garamnya dunia. Dia datang menyelamatkan saya dan saudara. Ini ya saudara. Lalu yang ketiga, iman yang sementara. Ada iman sementara saudara, yaitu mengandalkan Yesus untuk hal-hal sementara seperti keuangan, keluarga, kesehatan, atau kebutuhan jasmani. Semuanya itu saudara memang baik, dan Anda harus percaya kepada Yesus untuk semua hal itu. Tapi ironisnya, untuk memperoleh hidup kekal, kita justru tidak mengandalkan Dia, tetapi mengandalkan usaha, kekuatan, dan kebaikan kita sendiri. Ini yang disebut dengan iman sementara. Kalau saya sakit baru saya panggil Yesus. Nah, ini iman sementara saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Semua iman yang demikian tidak menyelamatkan. Ini saudara, semua ketiganya itu tidak pernah iman itu menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Ini yang menyelamatkan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Ada seorang pria bernama Blodin, kalau saya bercerita ya. Ada seorang Blodin ini, ya, yang bisa menyeberang melalui tali, ya, tali baja di atas air, karena dia seorang Blodin, ya, tentang ya di pasar-pasar dia supaya mendapatkan uang dengan pekerjaan seperti itu di atas air di Niagara. Pada pertunjukan pertama, Blodin berhasil menyeberangkan tanpa membawa beban. Kemudian Blodin berhasil juga menyeberangkan kembali dengan kereta dorong berisi pasir. Akhirnya manajernya berseru saudara kepada penonton, karena tadi berteriak di atas tali dia bisa mendorong orang. Apakah sementara kalian secara percaya dia dapat melintasi tali baja ini kembali ke seberang dengan mendorong seorang di dalam kereta? Penonton serentak berkata, "Ya, percaya." Percaya dia saudara, ya. Baiklah, kata sang manajer, "Siapa yang bersedia naik ke dalam kereta itu?" Ternyata tidak ada yang bersedia. Katanya percaya Yesus, kalau minta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, baru mau ajak didorong lewat tali melewati sungai dengan dia takut. Nah, ini pertanyaan saudara, ya. Banyak yang percaya Yesus tolong disembuhkan, Yesus berikan kami berkat. Tetapi kalau ajak dia yang menyentuh dengan iman pribadi seperti Blodin ini katakan, sudah dia takut, menyerah, kan? Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Akhirnya ada seorang anak kecil naik kereta dorong dan membiarkan dirinya didorong oleh apa? Oleh Blodin menyeberangi Niagara. Nah, seperti itu contohnya saudara. Kalau saudara percaya sama Yesus, biarlah Yesus sendiri yang mengendalikan hidup saudara dan saya hari ini. Semua orang percaya Blodin bisa mendorong seorang, ya, dengan selamat sampai ke seberang, tetapi hanya satu orang yang bersedia mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Blodin tersebut, saudara. Jadi, iman yang menyelamatkan, saudara, bukan hanya sekedar mempercayai Kristus
di mulut atau menyetujuinya secara akal saja, tetapi menyerahkan diri kita sepenuhnya dipegang olehnya menuju hidup kekal atau surga. Ini saudara ya. Jadi bukan sekadar membilang Yesus, tapi harus mempercayainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah semua ini dapat Anda pahami? Menurut saya sore hari yang indah ini, saya yakin saudara bisa memahaminya ya. Baru saja yang saudara dengar. Pertanyaannya, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara kan sudah jadi orang Kristen dari kecil ya. Pertanyaannya yang pertama, berarti kita mau dong menerima Yesus. Menerima Yesus Kristus sang pribadi, anugerah hidup kekal, saudara. Jangan buang di mana saatnya saudara sudah menerima Tuhan Yesus. Karena hidup kekal sudah saudara terima ya. Pegang itu iman yang menyelamatkan. Lalu yang kedua, mengalihkan dari pengandalan diri kepada Yesus sebagai juru selamat. 3. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hati. Artinya dia yang berkuasa dan mengontrol hidup kita. Bertobat yang artinya berbalik dari hidup lama dan taat kepada kehendak Tuhan. Nah, jika ini yang Anda kehendaki sore hari yang indah ini saudara, katakanlah kepada Allah dalam doa Anda. Mungkin berdoa, Tuhan Yesus terima kasih, seperti pengajaran yang sudah kami dengar ya. Mungkin begini berdoa ya. Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku berdosa. Silakan di luar sana yang mendengarkan, yaitu YouTube saya, boleh mengikuti. Dan tidak layak menerima hidup kekal. Hal ini saya mau menerima Yesus yang memberi hidup kekal. Ini saudara. Ini saudara memang Kristen dari kecil ya. Tetapi saudara belum pernah menerima pengajaran seperti ini. Ini khususnya orang-orang yang Kristen ya. Ini yang belum mendapatkan pelajaran. Mari kita ucapkan. Dan tidak lagi mengandalkan usaha sendiri, tetapi mengandalkan Yesus yang sudah berkorban di salib, membayar lunas hutang dosa saya untuk memperoleh hidup kekal. Ini ya adik-adik sekolah minggu ya. Sore hari yang indah ini kita mau belajar dan menerima bagaimana pengajaran sore hari yang indah ini, khususnya anak-anak yang Kristen yang baru pertama mengenal Yesus Kristus, yang baru pertama kali bertobat. Mari kita sama-sama belajar bersama saya ya, saling mendukung, saling mensupport supaya kita tidak sekedar menjadi orang Kristen ya, supaya tidak juga memiliki KTP Kristen saja ya. Kristen tanpa pertobatan ya, Kristen KTP namanya itu saudara ya. Masuklah dalam hati saya sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Katakan seperti itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat ya Kristen ya. Saya mau bertobat meninggalkan hidup saya yang lama dan mentaati kehendak Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Dan hari ini saya memiliki hidup kekal dan yakin pasti masuk surga. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kalau diibaratkan ya, kita tidak lagi mengandalkan manusia saudara ya. Dan inilah janji Allah yang pernah ingkar dan gagal pasti ditepati. Aku berkata kepadamu, ini firman Tuhan, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Di Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-47. Hidup kekal atau keselamatan kita adalah sekali untuk selama-lamanya saudara ya. Adik-adik ini coba dengarkan, mungkin adik-adik bisa mengajar adik-adiknya di rumah. Baik jemaat yang mendengarkan sore hari yang indah ini bisa diajarkan kepada anak di rumah ya, supaya benar-benar mentaati menjadi orang Kristen. Sebaiknya juga mungkin ada saudara saya yang mau mendengarkan. Inilah kepercayaan dan pribadi kami di dalam Yesus Kristus. Jaminan keselamatan kita bukanlah mengandalkan kesetiaan atau kekuatan kita yang rapuh dan mudah telah untuk mendapat terus-menerus berpegangan pada tangan Allah. Tapi jaminan adalah tangan Allah yang teguh tak pernah lelah setiap memegang tangan kita. Seperti ini saudara yang dikasihi Tuhan ya. Kalau kita mengandalkan kita
mengandalkan manusia, berpegang, seberapa lama nanti capek kita, umur kita 80 tahun kita udah capek, 1 jam aja udah capek megang. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, inilah tangan Tuhan, dipegangnya kita, begitu kita capek, Tuhan tetap memegang hidup kita. Ini, seperti ini contohnya saudara yang dikasihi Tuhan, Allah dan manusia. Aku memberikan hidup, nah firman Tuhan, yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayatnya yang ke-28. Itu adik-adik ya, nanti sampai di rumah buka Alkitab. Seperti itu. Selamat datang ya saudara, adik-adik, sekolah minggu, jemaat yang sudah mendengarkan yaitu kebenaran firman Tuhan. Ya, ada firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang pertanyaannya kembali kepada saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hari ini keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Allah kami yang hidup, Engkaulah Allah yang berkuasa. Ya Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia baik bagiku. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran yang kami dengar di dalam Engkau, karena Tuhan yang berbicara buat keluarga dan anak-anak kami dan jemaat-Mu, dan sebagai orang Kristen, bukan menjadi orang Kristen saja, tetapi adalah yang mengenal Engkau lebih baik. Sampai selama-lamanya ada pengenalan, karena surga itu adalah anugerah pemberian dari Allah sendiri. Semoga apa yang saya berikan pendengaran sore hari yang indah ini biarlah menjadi berkat buat saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Salam damai sejahtera Kristus.